Bab 921. Ngomong-ngomong, Ketua Ola, saya ingatkan Anda, jika Anda bertemu orang dengan 4 karakter, Anda harus berhati-hati. Ketika kata-kata itu jatuh, Ye Jinming menghilang dan bergabung ke dalam air laut, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Seseorang dengan 4 karakter. Chen Ye mengerutkan kening, sejauh ini, dia belum pernah bertemu orang seperti itu. Tapi Chen Ye mengambil peringatan ini ke dalam hati. Keluarga ini melihat melalui rahasia surga, dan pada titik ini, jika tautan tertentu terlewatkan, itu akan runtuh. Percaya atau tidak? Tuan Istana, ayo pergi. Kata Ye Lingtian. Kekuatan-kekuatannya membuatnya penuh percaya diri, dan bahkan suaranya sedikit meningkat. Chen Ye mengangguk, ki sejatinya mengelilingi kakinya, dan langsung naik ke permukaan air. Pada saat yang sama, pantai laut. Lebih dari selusin tentara biro hukuman berbaju besi sedang menunggu. Xiang Yingji meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap laut dengan dingin. Apa yang dilakukan orang-orang itu di dasar laut? Dia bertanya kepada bawahannya. Tetapi bawahan menggelengkan kepalanya, apa alasan spesifiknya? Saya tidak tahu, wilayah laut ini masih berbahaya, jika masuk dalam, pasti ada sesuatu yang menariknya. Xiang Yingji mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa detik, dia berkata, lupakan saja, tunggu dua orang ini muncul dan membicarakannya. Pada saat ini, beberapa tokoh datang dengan cepat. Ketika Xiang Yingji melihat pria itu dengan tergesa-gesa, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, angin macam apa yang membawa putra tertua dari keluarga situ ke sini? Tidak banyak pemandangan di wilayah laut ini. Dia tahu asal-usul tuan muda keluarga situ ini. Namanya Situ Feng, lantai 6 dari dunia raja virtual. Dengan beberapa kartu truf, dia baru saja memasuki tempat ke-1000 di daftar langit. Itu bagus, tapi itu disebut ekor bangau di dalam lingkaran. Bagaimanapun, itu adalah tempat terakhir dalam daftar langit. Situ Feng tiba-tiba muncul di sini, mungkin juga untuk Chen Ye. Melihat Xiang Yingji, Situ Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Xiang Yingji, bahwa Chen Ye ada di sini. Kamu berpengetahuan luas, tetapi tempat ini dikelilingi oleh biro hukumanku. Chen Ye ini juga yang keluargamu ingin aku tangkap. Aku khawatir tidak baik bagimu untuk berada di sini sekarang. Xiang Yingji berkata dengan nada buruk. Situ Feng mencibir lagi dan lagi, ini konyol. Kapan kota Linhai menjadi wilayah biro hukumanmu? Karena nonamu menginginkan anak itu, mengapa aku tidak bisa melakukannya? Karena barang-barang keluarga Ye belum jatuh, aku hanya bisa mulai dengan binatang kecil bernama Chen Ye ini. Saya mendengar bahwa anak ini sangat berani sehingga dia berani melepaskan merpati nonamu. Ini adalah hidup untuk mati. Xiang Yingji mengabaikannya. Menurut pendapatnya, tidak mungkin bagi Situ Feng untuk mengambil seseorang dengan tangannya sendiri. Memang mungkin untuk memenangkan Chen Ye dan Ye Lingtian di tempat ke-1000 di langit, tetapi dia tidak bisa membiarkannya. Tepat ketika mereka berdua berbicara, ombak di atas air melonjak. Gelombang menyapu. Kemudian dua sosok muncul dalam sekejap. Melihat sosok ini, seseorang tiba-tiba berseru. Tuan, Chen Ye telah muncul. Tuan, Chen Ye telah muncul. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung mengunci Chen Ye dan Ye Lingtian. Sudah ada senyum dingin di sudut mulut Situ Feng, dan dia melangkah keluar terlebih dahulu dan berjalan menuju Chen Ye. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa selama dia memenangkan Chen Ye, itu adalah kesempatan. Membangun koneksi dengan keluargamu terlalu penting untuk keluarga situ. Keluargamu mengendalikan sumber daya budidaya, dan itu juga merupakan keluarga kuno, memegang kunci untuk memasuki tempat itu. Belum lagi kota Linhai, seluruh Kunlun Su harus menyenangkan mereka. Terlebih lagi, keluargamu memiliki hubungan dekat dengan keluarga kuno keluarga Han. Begitu Anda berdiri di depan yang sama dengan keluargamu, itu setara dengan terhubung dengan dua keluarga kuno. Di seluruh dunia maya Kunlun, apa yang bisa lebih berharga dari bisnis ini? Tanpa berpikir lebih jauh, Chen Ye dan Ye Lingtian sudah mendarat di pantai. Merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi Chen Ye sangat aneh. Ye Lingtian juga mengerutkan kening, memegang gagang dengan 5 jari, Tuan Istana, pengunjung itu tidak baik. Chen Ye mengangguk, lalu pergi keluar. Dan Situ Feng dan yang lainnya di depannya dianggap sebagai udara olehnya. Tepat ketika Chen Ye mengambil langkah kelima, suara dingin perlahan turun, Chen Ye, apakah aku membiarkanmu pergi? Kemudian, 5 pria kuat menghalangi jalan Chen Ye dan Ye Lingtian. Niat membunuh dilepaskan. Chen Ye berhenti,
masih menatap ke depan, dan berkata, sepertinya kita tidak saling mengenal. Tidak tahu. Si Tu Feng tertawa beberapa kali, jika kamu berani membiarkan Nona Mo terjun, kamu adalah yang pertama di seluruh Kunlun Su. Mendengar kalimat terakhir, Chen Ye tiba-tiba datang. Sial. Karena masalah Ye Lingtian sangat mendesak, dia bahkan tidak menyapa. Adalah dosa besar membuat seorang gadis menunggu. Belum lagi wanita muda dari keluarga Mo di kota Linhai. Chen Ye hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang setelah perahu selesai, dia hanya bisa meminta maaf kepada Moning. Bagaimanapun, kesalahan itu memang miliknya. Tapi apa hubungannya dengan orang-orang ini? Mungkinkah orang-orang ini berasal dari keluarga Mo? Chen Ye memikirkannya dan berkata, Nona Mo, saya secara alami akan meminta maaf. Dia hanya ingin pergi, tetapi 6 pria kuat itu menghunus pedang panjang mereka dan menunjuk ke arah Chen Ye. Binatang kecil, apakah aku membiarkanmu pergi? Aku, Si Tu Feng, tidak bisa menghentikan pria yang ingin aku kalahkan. Kata-kata Si Tu Feng baru saja jatuh, dan cahaya dingin melintas. Cahaya dingin terlalu cepat, dan ketika dia bereaksi, dia menemukan bahwa pedang panjang menyentuh lehernya. Jika kamu berani memindahkan ketua Ola, aku, Ye Lingtian, akan memotong kepalamu bahkan jika aku mencoba yang terbaik. Dia menoleh dengan ngeri, dan ketika dia melihat Ye Lingtian, dia langsung menjadi marah. Dia secara alami tahu asal-usul orang ini, sampah keluarga Ye yang meninggalkan Kunlun Su dan pergi ke China sebagai gantinya. Beraninya kau menggunakan pedang di depanmu. Saya khawatir orang ini bahkan belum mencapai panggung Raja Suci. Ini benar-benar penghinaan. Pada saat ini, Xiang Yingji, yang tidak berbicara, pergi ke tetapi menyela, di akhir peringkat langit yang bermartabat, seekor semut diancam dengan pedang, saya benar-benar meragukan kandungan emas dari peringkat langit, Si Tu Feng, saya takut basis kultivasi Anda adalah mereka semua telah berkultivasi ke perut seorang wanita. Mendengar kalimat ini, Si Tu Feng menjadi semakin marah. Tanpa ragu, dia mengulurkan 5 jarinya dan langsung menggenggam pedang Ye Lingtian. Gulungan. Sebuah raungan menembus. Pedang itu seharusnya patah. Namun, tidak ada yang bergerak. Dia bahkan merasa seolah-olah kekuatannya telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Bagaimana bisa? Mata Ye Lingtian tegas, biarkan anjingmu meletakkan pedang. Jika mereka berani menunjuk ke kepala istana lagi, aku berjanji, Ye Lingtian akan mengambil nyawamu. Pada saat ini, Ye Lingtian memenuhi syarat untuk menjadi kuat. Kekuatan esensi darah di tubuhnya belum hilang. Sebelum itu, dia tidak takut dengan Si Tu Feng ini. Chen Ye sangat puas dengan Ye Lingtian saat ini, dia melirik pedang di sekitarnya, dan melambaikan tangannya dengan ringan, ayo pergi. Ini gesekan acak ini. Sesuatu yang aneh terjadi. 6 pedang panjang tampaknya menjadi gila, mereka terlepas dari tangan 6 orang, berderak, dan mendarat langsung di kaki Chen Ye. Ini seperti menyerah. Bab 922. Chen Ye sekarang memahami seni pedang Wan Chen dengan hati. Di antara gelombang tangan adalah seni pedang. Bersama dengan ilmu pedang, Wan Jian menyerah. Kecuali pedang roh tingkat atas, tidak ada cara untuk menghentikannya. Langkah ini menurutnya sangat mudah, tetapi di mata semua orang, itu seperti melihat hantu. Keenam orang itu menatap tangan mereka, dan kemudian melihat pedang di tanah. Mata melebar. Apa-apaan ini? Mereka memadatkan energi kemarahan mereka dan meraih dengan 5 jari, mencoba meraih pedang itu dari udara tipis di telapak tangan mereka. Tapi ternyata tidak mungkin. Percuma saja. Suara acuh tak acuh Chen Ye jatuh tanpa emosi. Juga, saya tidak suka orang lain berdiri di depan saya tidak terlalu menyukainya. Xiang Yingji, yang tidak jauh, melihat pemandangan ini, dan senyumnya membeku. Sebuah badai melonjak di hatinya. Sihir macam apa ini? Bisakah Anda mengendalikan pedang orang lain? Belum pernah terdengar. Dia menatap Chen Ye lagi, tidak terlalu menghina, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Pasti ada yang salah dengan anak ini. Si Tu Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi karena dia berbalik ke samping, tetapi dia melihat bahwa keenam orang itu tidak bergerak, dan kemarahan di hatinya menjadi semakin membara, dan bahkan mengabaikan pedang Ye Lingtian, dia meraung, sungguh. Sampah sialan, belum. Lakukan. Aku dipegang oleh pedang, kamu hanya menonton. Diinstruksikan oleh keenamnya, mereka mengubah tinju mereka menjadi cakar dan berjalan menuju Ye Lingtian, terlepas dari kurangnya pedang di tangan mereka. Mereka yakin bahwa Ye Lingtian tidak akan berani menyakiti Si Tu Feng. Paling-paling, untuk menakut-nakuti mereka.
Tetapi mereka tidak mempertimbangkan Ye Lingtian, tetapi menemukan bahwa Chen Ye sudah berdiri di depan mereka. Apakah aku membiarkanmu pergi? Mendengar kata-kata Chen Ye, mata 6 orang menyusut, dan mata mereka kejam. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu membuat pedang kami kehilangan spiritualitasnya, kami dapat menjatuhkanmu tanpa menggunakan pedang. Setelah kata-kata itu jatuh, salah satu dari mereka bahkan meninju. Serangan udara. Aliran udara putih terombang-ambing, seolah berubah menjadi pedang dan menembus. Dalam sekejap, semuanya rusak, dan melihat bahwa aliran udara putih hendak mengenai Chen Ye mendengus dingin dan meninju yang sama. Pukulan datar, tetapi mengandung kekuatan pemurnian tubuh yang tak terbatas dan kekuatan naga darah. Mati lemas mengelilingi lengan. Seolah sentuhan merah dihancurkan. Menyembur keluar. Menyaksikan kekuatan Chen Ye tersapu, merasakan gelombang udara merah, lelaki tua yang menembaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini sebenarnya adalah penghalus tubuh. Perbaikan tubuh tidak jarang di kota Linhai, dan lelang kota Linhai telah melelang latihan pemurnian tubuh berkali-kali, yang juga membuat pemurnian tubuh di sini banyak. Tapi dia belum pernah melihat orang dengan kekuatan seperti itu. Kecuali beberapa itu. Di antara pikirannya, tinju Chen Ye sudah menyentuh aliran udara putih. Aliran udara putih meledak di tempat. Tak terhentikan. Kemudian, pukulan Chen Ye dengan kuat menyentuh pria tua yang menembak. Bagaimana mungkin lelaki tua itu berpikir bahwa akan ada pemandangan seperti itu, sudah terlambat untuk memikirkannya, dan seluruh tubuh terbang. Di udara, seteguk darah dimuntahkan, itu terlalu memalukan. Si Tu Feng menyaksikan seluruh proses dan sedikit terkejut, tetapi bagaimana dia bisa membiarkan bawahannya begitu tak tertahankan, dan meraung, persetan dengan banyak sampah, bahkan sampah dengan kekuatan ini tidak dapat mengatasinya, kamu memiliki 5 yang tersisa. Untuk melakukannya. 1 orang terluka, dan 5 lainnya menyadari keseriusan masalah ini. Mereka semua pergi ke arah Chen Ye. Pada saat ini, bayangan kepalan tangan memenuhi langit, dan energi spiritual di sekitarnya juga menjadi dingin. Tapi apa gunanya membunuh? Chen Ye bergegas ke kerumunan, dan nyala api muncul di antara alisnya. Api menyalakan padang rumput, dan langsung membungkus ke 5 orang itu. Nyala api yang tak terpadamkan semakin kuat dan kuat, membakar semua hal. Di hadapan kekuatan absolut, orang-orang ini sangat tertekan. Chen Ye seperti buldoser dalam api, langsung menghancurkan dan menerobos. Kemanapun Anda pergi, itu berantakan. Ketika Chen Ye berjalan keluar dari area api, nyala api itu penuh dengan erangan yang menyakitkan. Beberapa orang dilahap oleh api yang tidak dapat padam di tempat, sementara yang lain menjadi gila menuju laut. Saya ingin menggunakan air laut untuk memadamkan api, tetapi saya tidak tahu bahwa api di tubuh mereka disebut keabadian. Setelah terkontaminasi, itu tidak bisa dipadamkan. Di tengah rasa sakit dan teriakan, semuanya akhirnya tenang. Hanya satu pemuda yang berdiri dengan bangga, matanya yang dingin menatap Si Tu Feng. Hanya satu pandangan membuat jantung Si Tu Feng berdetak kencang, dan punggungnya menjadi dingin. Dia dengan panik mencoba menembus pedang Ye Lingtian, tetapi ternyata sia-sia. Bukankah dikabarkan bahwa keduanya sekuat semut? Apa yang terjadi di sini? Benar-benar tidak konsisten. Chen Ye berjalan menuju Si Tu Feng selangkah demi selangkah, dan setiap langkah sangat menindas. Leher Si Tu Feng mengeluarkan setetes darah merah cerah. Dia menatap Chen Ye dan berkata, "Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku anggota keluarga situ. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan melakukannya. Ingin meninggalkan seluruh tempat. Kota Linhai." Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia memandang Xiang Yingji seperti sedotan penyelamat, dan dengan cepat berkata, "Xiang Yingji, apa yang kamu lakukan berdiri di sana, sebagai orang di biro hukuman, mengapa tidak? Apakah kamu segera menjatuhkan anak ini?" Xiang Yingji mengerutkan kening, fokus pada Chen Ye. Dia menemukan bahwa pemuda ini tidak dapat melihat, dan kekuatan pihak lain terlalu tidak biasa. Itu mengendalikan api yang ganas. Itu harus menjadi praktisi atribut api. Secara alami tidak mungkin baginya untuk mengasosiasikan Chen Ye dengan Ye Jitian, karena jenis api dan kekuatan saat ini saja tidak layak sama sekali. Setelah itu, dia memandang Si Tu Feng dengan seringai di sudut mulutnya, "Bukankah Tuan Muda Situ menyuruhku untuk tidak mengambil tindakan? Aku baru saja melakukannya." "Tuan Muda Situ, itu benar." Nadanya sangat menyenangkan. Ini membuat Si Tu Feng sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Tapi situasi saat ini membuatnya harus berkompromi, jadi dia hanya bisa berkata, "Xiang Yingji, aku menyerah mengambil Chen Ye. Tolong ambil tindakan untuk menekan anak ini."
Di antara kata-kata, itu penuh dengan rasa malu. Chen Ye tidak suka ada masalah lagi, jadi dia langsung memerintahkan, Ling Tian, bunuh. Ya, Tuan Ola. Kata-kata sederhana ini membuat Si Tu Feng ketakutan setengah mati, dan dia berkata kepada Xiang Yingji, tolong ambil tindakan. Selama kamu mengambil tindakan, keluarga situ kami tidak akan lagi berjuang untuk tempat itu bersamamu. Sudut mulut Xiang Yingji melengkung, karena kamu memintanya, maka aku tidak akan melihatmu mati. Lalu dia pindah. Bahkan jika daftar langit naik satu tempat, itu mungkin celah yang sangat besar. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi kekuatan tempur yang nyata. Dalam sekejap mata, Xiang Yingji muncul di depan Ye Lingtian. 5 jari meraih pedang Ye Lingtian di tempat. Wajah Ye Lingtian berubah secara dramatis, dan kekuatan raja virtual dan kekuatan darah yang tersisa meledak. Tanah retak dan gelombang udara meledak. Dia pikir dia bisa membebaskan diri, tetapi ternyata pedangnya dilas dengan erat. Xiang Yingji tersenyum, apa yang ingin dihancurkan Xiang Yingji tidak memiliki alasan untuk ada. Tentu saja, itu juga termasuk orang-orang. Bab 923. Kata-kata itu jatuh, retak. Dengan suara, pedang Ye Lingtian langsung hancur. Pada saat yang sama, kekuatan pemurnian tubuh yang kejam menghilang. Ye Lingtian hanya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Ledakan. Ketika kedua kekuatan bertabrakan, Ye Lingtian mundur lebih dari 10 langkah, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Melihat bahwa dia akan jatuh ke laut, tangan ramping diletakkan di bahu Ye Lingtian. Itu adalah Chen Ye. Tuan Istana. Bawahan tidak berguna, kata Ye Lingtian. Chen Ye menepuk pundak Ye Lingtian, dan menghibur, kamu sudah sangat baik, kamu tidak terbiasa dengan kekuatan ini, dan ketika itu benar-benar terintegrasi, kekuatannya akan lebih kuat. Juga, itu normal bagimu untuk kalah dari orang ini. Mata dingin Chen Ye menatap Xiang Yingji, dan rasa kehalusan tubuh di tubuhnya mempertahankan permusuhan yang kuat. Bahkan ketakutan. Semua kekuatan orang ini sepenuhnya bergantung pada daging. Keadaan Ye Lingtian saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkannya. Xiang Yingji memutar lehernya, akhirnya menatap Chen Ye, dan berkata dengan bercanda, Chen Ye, orang tua itu melindungimu sebelumnya, apalagi yang kamu rencanakan untuk dilakukan hari ini. Menyinggung keluargamu, bahkan jika lelaki tua itu berdiri di sini, dia tidak memenuhi syarat untuk melindungimu. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa Anda sebenarnya adalah penghalus tubuh, dan sepertinya Anda berada di tahap kedua pemadatan. Di mata orang biasa, Anda dianggap orang yang kuat, tetapi Anda bertemu dengan saya. Tubuh hegemoni. Puncak periode transformasi setengah langkah. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan, apa itu keputusasaan. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiang Yingji mengambil 3 langkah dan melompat ke udara pada langkah ketiga. Tinggi 10 meter penuh. Kemudian, pukul dengan pukulan. Aku akan membuatmu mengerti bahwa ini semua tentang kumbang dan pohon. Ingin bersaing denganku. Itu tidak cukup. Hancurkan untukku. Kekuatan pemurnian tubuh Xiang Yingji dilepaskan dari langit. Terlalu kejam. Ada arus udara biru muda yang mengalir di tinjunya. Aliran udara sepertinya merobek udara, merobek ruang, dan merindukan Chen Ye. Aliran udara biru mekar, dan seluruh pantai tampak berubah menjadi laut. Gelombang mengerikan semua ditembak ke arah Chen Ye. Ledakan. Saat berikutnya, raungan meledak, dan dunia bergetar. Mata Chen Ye tegas, kekuatan pemurnian tubuh meletus, dan api yang tak terpadamkan melilit tinjunya. Pada saat yang sama, jalankan kekuatan naga darah. Hancurkan. Pertarungan satu pukulan, sentuhan penuh. Laut di belakang tiba-tiba bergejolak. Tingginya puluhan meter. Energi agung meledak. Pukulan ini mengejutkan dunia. Si Tu Feng di kejauhan menghembuskan napas, di matanya, Chen Ye harus mati. Meskipun saya tidak menyukai Xiang Yingji, tidak ada keraguan tentang kekuatan Xiang Yingji. Dia tidak bisa mengguncangnya, dan yang lain tidak bisa mengguncangnya. Namun, pukulan ini membuat keduanya tidak berpisah. Bahkan tidak terluka. Ini masih berlangsung. Bagaimana bisa? Si Tu Feng berseru, dan dengan satu pukulan, dia tidak mati. Dan dia ditangkap olehnya. Orang-orang kuat dari Biro Hukuman dan kerumunan penonton menarik napas dalam-dalam. Di seluruh kota Linhai, tidak banyak anak muda yang ingin melawan pukulan Xiang Yingji. Namun, itu tidak akan pernah menjadi Chen Ye. Pada saat ini, udara tampaknya dipenuhi dengan 2 energi.
Kedua energi itu terjalin seperti singa dan naga panjang. Tidak ada yang tahan. Hati Xiang Yingji sangat menakutkan, dan dia bisa merasakan kekuatan Chen Ye. Itu setara dengan dia. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana semut ini bisa setara dengan 70% kekuatannya? Dia tidak bisa menerimanya. Tanpa ragu-ragu, Xiang Yingji meraung, dan singa itu meletus, menelan Chen Ye seperti binatang buas. Mata Chen Ye dingin, menyapu semua kekuatan dantian di lengannya. Jangan takut. Tetapi pada akhirnya, dia jauh di belakang Xiang Yingji dalam latihan tubuh. Puff! Dengan suara, seteguk darah menyembur keluar, dan Chen Ye mundur 3 langkah. Xiang Yingji juga tidak enak badan, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan tubuhnya juga mundur 2 langkah. Pakaian di tubuhnya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan otot-ototnya seperti batu. Mata sangat bermartabat. Dia bisa merasakan organ dalamnya terguncang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Siapa anak ini? Mengapa tubuh daging dalam tahap konsolidasi tulang dapat bersaing dengan tahap hegemoninya? Sebuah perkelahian. Itu hanya konfrontasi, Chen Ye tidak hanya tidak mati, tetapi juga melukai Xiang Yingji. Untuk Xiang Yingji, ini memalukan. Niat membunuh di mata Xiang Yingji sangat kuat. Dia tahu bahwa Chen Ye telah terluka, dan sekarang adalah kesempatan terbaik. Bajingan kecil, kamu sangat bagus. Tapi kamu tidak bisa menerima pukulanku berikutnya. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Xiang Yingji penuh sesak napas, dan cahaya bintang-bintang beredar di tinjunya, seperti raksasa bintang, meruntuhkan galaksi, dan berlari menuju Chen Ye. Pukulan ini adalah 100% dari kekuatannya, bahkan jika tubuh Chen Ye mengejutkannya, dia tidak bisa bersaing. Untuk jaga-jaga, Xiang Yingji bahkan memaksakan setetes esensi darah terbakar, dan momentum di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun bahwa seseorang telah mendorongnya ke dalam keadaan seperti itu. Wajahnya mengerikan, seperti binatang yang haus darah. Pada saat ini, Chen Ye bisa merasakan kekuatan di tubuhnya bergetar, dan lengan yang meninju bahkan sedikit lumpuh. Jika dia menggunakan kekuatan pemurnian tubuh lagi, dia pasti akan menderita. Matanya tertuju pada Zeus-Ki Killing Spear yang dimasukkan di pemakaman samsara. Kebetulan dia ingin mencoba kombinasi tombak pembantaian 9 Nether Sky dan 3 keterampilan tombak penghancur surga, kekuatan macam apa yang ada di sana. Tentu saja saya tidak tahu, tapi itu cukup untuk menghancurkan tubuh pahlawan ini. Tanpa bergeming, Chen Ye maju selangkah. Tepat saat dia akan mengeluarkan tombak pembantaian surga Zeus, berhenti. Sebuah suara dingin bergema di seluruh penonton. Kemudian, bayangan jatuh perlahan. Apalagi di hadapannya. Aroma samar memenuhi udara, yang merupakan aroma tubuh yang melekat pada anak perempuan. Bagian belakangnya anggun, dan proporsi pinggang dan pinggulnya terlalu sempurna. Gaun panjang, abadi dan memikat. Duka. Penampilan Moning langsung membuat hawa dingin di udara menghilang. Saya melihat jari-jari ramping Moning melambai, dan penghalang melingkar emas diblokir di depannya. Ada teks-teks kuno yang beredar di sana. Pukulan Xiang Yingji mengenai penghalang emas. Tidak hanya penghalang itu tidak runtuh, itu benar-benar mencerminkan kekuatan. Pukul Xiang Yingji secara langsung. Xiang Yingji tidak pernah berpikir bahwa Moning akan tiba-tiba bergegas keluar untuk menyelamatkan Chen Ye. Kekuatan yang kuat tidak bisa lagi dihentikan dan menembus langsung ke tubuhnya. Seteguk darah dimuntahkan, dan seluruh tubuhnya sangat lemah. Tubuh itu hampir jatuh ke tanah. Pada saat kritis, dia mengeluarkan pedang lebar dari pinggangnya dan menancapkannya langsung ke tanah. Api yang ganas berkedip, dan bekas pedang yang dalam membuatnya hampir tidak berhenti. Ketika orang banyak melihat adegan ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Ini adalah pembalikan alam semesta keluargamu." Nona Mo benar-benar menggunakan teknik pembalikan alam semesta. Tidak, perintah untuk menangkap Chen Ye dikeluarkan oleh keluargamu. Mengapa keluarga Nona Mo menyelamatkan Chen Ye? Berbicara secara logis, Chen Ye tidak bisa menahan pukulan Xiang Yingji sama sekali. Bab 924. Kerumunan terkejut. Bahkan ekspresi Si Tu Feng berubah total, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Moning. Meskipun dia tidak mengetahuinya, Si Tu Feng berjalan menuju Moning dengan cepat, dengan senyum menyanjung di sudut mulutnya. Ada 2 generasi muda di keluarga Mo, yang merupakan harapan keluarga Mo. Salah satunya adalah jenius pemurnian tubuh yang tiada taranya, dan untuk orang inilah semua orang mencari tombak Ye Chang. Yang lainnya adalah adik perempuan orang ini, Moning.
Keberadaan yang tak tersentuh di mata praktisi dan penyuling tubuh yang tak terhitung jumlahnya di kota Linhai. Itu hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tidak bisa dimainkan. Si Tu Feng datang ke Mo Ning dan berkata sambil tersenyum, "Nona Mo, setengah tahun yang lalu, Yun San mengucapkan selamat tinggal, kita akhirnya bertemu lagi, aku." Sebelum kata-kata itu selesai, suara acuh tak acuh Mo Ning terdengar, "Pergi." Udara membeku seketika, dan ekspresi Si Tu Feng jelek. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Mo Ning tidak bisa membiarkan dia turun di depan begitu banyak orang. Tapi apa yang bisa dilakukan? Dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa tertawa, "Oke." Kemudian, pergi dengan patuh. Xiang Yingji, yang terluka tidak jauh, sudah berdiri, dan dia menatap Chen Ye. Di matanya, itu semua milik Chen Ye. "Nona Mo, mengapa Anda menyakiti saya? Keluarga Mo Anda meminta saya untuk menangkap Chen Ye. Selain itu, anak ini telah menghina Anda." Xiang Yingji bertanya meskipun dia marah. Ekspresi Mo Ning tenang, jari-jarinya yang ramping mengacak-acak rambut hingga telinganya, dan kemudian menatap Xiang Yingji, dan berkata, "Orang ini menyinggung saya, tentu saja dia ingin saya menghadapinya, saya tidak ingin menggunakan tangan orang lain. Juga, mulai hari ini, hidup Chen Ye adalah milikku. Orang-orangnya juga milikku. Hanya aku yang bisa membunuh. Jika kamu berani melakukannya, keluarga Moku akan memberikan segalanya untukmu dan kekuatan di belakangmu." Dicabut. Kata-kata dingin bergema. Tanpa keraguan. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang mengira Nona Mo ingin melindungi Chen Ye di depan semua orang. Mulai sekarang, hidup Chen Ye adalah milik Morning. Setidaknya seluruh kota Linhai, tidak ada yang bisa bergerak. Tidak memenuhi syarat untuk bergerak. Kuncinya adalah mengapa. Semut seperti itu tidak hanya diundang oleh Morning ke kedai teh, tetapi mereka juga melanggar janji, dan sekarang mereka telah menjadi objek perlindungan Morning. Mungkinkah keluarga Nona Mo tertarik dengan kulit wajah putih kecil bocah ini? Hati Xiang Yingji penuh energi, tinjunya terkepal, dan dia sangat marah. Dia terlalu sedih di dalam hatinya, tidak hanya dia tidak membunuh Chen Ye hari ini, tetapi dia juga melukai dirinya sendiri. Tidak layak. Kuncinya adalah wanita di depanku ingin melindungi Chen Ye, yang berani bergerak. Ada kilatan kekerasan dan pembunuhan di matanya. Jika suatu hari, dia bertanggung jawab atas kekuatan, dia akan membiarkan Mo Ning ini menikmati selangkangannya. Dan Chen Ye, dia ingin melepaskan tubuh Chen Ye dengan satu pukulan. Untuk meredakan amarah langit. Tepat ketika semua orang berpikir, sebuah suara terdengar dari belakang Mo Ning, "Hei, sepertinya aku tidak setuju." Chen Ye sedikit kesal, tapi dia tidak takut pada Xiang Yingji. Mengapa seorang wanita harus datang untuk menyelamatkan? Poin kuncinya adalah bahwa wanita ini hanya mengatakan beberapa patah kata, seolah-olah dia membeli dirinya sendiri. Kata-kata Chen Ye, meskipun sangat ringan, jatuh ke telinga semua orang secara akurat. Sudut mulut semua orang berkedut, dan mereka tidak sabar untuk mengambil mulut Chen Ye. Mata dingin Mo Ning melirik Chen Ye, dan mendengus dingin, "Chen Ye, kamu tidak punya hak untuk menolak, sekarang, ikut aku. Aku butuh penjelasan darimu. Penjelasan untuk melepaskan merpatiku. Jika kamu tidak puas, aku akan membunuhmu." Setelah itu, beberapa ahli keluarga Mo berkumpul. Salah satunya adalah Ranah Tao yang kuat. Meskipun Mo Ning berbicara dengan dingin, di mata Ye Lingtian, keluarga Nona Mo ini jelas menyelamatkan mereka. Ye Lingtian berdiri di samping Chen Ye dan berkata dengan lembut, "Tuan Istana, aku merasa Nona Mo sepertinya ingin merendammu." Chen Ye. Ketika pria parubaya di samping mendengar ini, dia sangat marah. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan penglihatan yang begitu tinggi tertarik pada semut sepertimu? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat bahwa Mo Ning sudah menuju keluar, dia berteriak kepada mereka berdua, "Ayo pergi." Chen Ye tersenyum, meletakkan tangannya di belakangnya, dan mengikuti. Kebetulan untuk memenuhi keberadaan keluarga Han yang mengalami malapetaka di zaman kuno, dia harus menangkap garis keluarga Mo. Mo Ning ini sangat penting. Satu hal lagi. Dia harus mencari tahu hubungan antara Mo Ning dan Mo Ninger. Berbicara secara logis, Mo Ninger harus menjadi leluhur Mo Ning. Tahun-tahunnya panjang, dan pembuluh darahnya encer, dan tidak mungkin menjadi begitu mirip. Di dalam, pasti ada yang salah. Rumah teh asli. Lingkungannya sunyi, dan keluarga Mo yang kuat menjaga pintu, tidak membiarkan siapapun mendekat. Sekarang, di dalam. Mo Ning duduk dengan tenang, dan pelayan dengan hati-hati membawakan secangkir teh terbaik di restoran.
Nona Mo, tolong gunakan itu. Kemudian, kembali ke bawah. Dan Chen Ye dan Ye Lingtian hanya berdiri di sana. Moning menyesap teh, mengangkat kepalanya, memandang Ye Lingtian, dan berkata, hal ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu keluar. Ye Lingtian mengangguk, suasana di udara sangat aneh sehingga dia tidak sabar untuk keluar. Dia di sini, bahkan bola lampu kecil. Dia tahu bunga persik dari Tuan Aola, dan sangat mungkin bahwa wanita muda dari keluarga Mo ini menyukai Tuan Aola. Setelah Ye Lingtian menghilang, Chen Ye duduk tepat di sebelah Moning dan menuangkan secangkir teh sendiri. Moning tertegun, dan berkata dengan tidak senang, sepertinya aku tidak membiarkanmu duduk, tetapi kamu harus tahu bahwa di mataku, kamu tidak berbeda dari mayat, selama aku memikirkannya. Chen Ye menyesap teh, melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, oke, hanya kita berdua, jangan berpura-pura, pasti ada alasan bagimu untuk menyelamatkanku, tapi itu jelas bukan karena aku membiarkanmu pergi. Masalah merpati. Moning mengangkat alisnya, salah, masalah ini membuatku sangat tidak nyaman, aku benar-benar ingin membunuhmu. Tapi sebelum aku membunuhmu, aku ingin tahu bagaimana kamu melihat makam itu secara sekilas. Chen Ye minum secangkir teh lagi, lalu mengangkat kepalanya dan menatap gadis di depannya. Fitur wajah benar-benar persis sama dengan Moninger. Bahkan tahi lalat di daun telinga, ukuran dan lokasinya masih sama. Jika saya benar-benar ingin membicarakan perbedaannya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa Moninger memiliki tanda di antara alisnya, tetapi orang ini tidak. Jawab pertanyaanku. Moning sedikit tidak nyaman ditatap seperti ini. Chen Ye meregangkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu mengatakan aku bodoh, apakah kamu percaya? Ketidakpercayaan. Maaf, aku benar-benar bingung. Secara alami tidak mungkin bagi Chen Ye untuk menceritakan kisah Xiao Huang. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Moning ini, itu tidak berarti bahwa pihak lain dapat mengetahui rahasia ini. Anda. Moninger menamparkan telapak tangannya di atas meja, cangkir teh dan teko pecah bersama, dan jus teh memercik. Kemudian, Moninger berdiri, menopang meja dengan kedua tangan, dan menatap Chen Ye, saya bisa mengabaikan masalah ini. Tapi, Anda harus memberitahu saya mengapa Anda menggunakan latihan keluarga Mo saya, teknik perbaikan keberuntungan. Bab 925. Ketika Chen Ye mendengar perbaikan keberuntungan, ekspresinya sedikit salah. Teknik penyempurnaan keberuntungan diberikan kepadanya oleh Moninger. Jika Anda benar-benar ingin mengatakannya, itu memang latihan keluarga Mo. Tetapi bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Mo? Mustahil untuk mengatakan bahwa Anda mengenal leluhur keluarga Mo, dan bahkan pihak lain terlihat persis seperti Anda. Bahkan jika dia mengatakannya, Moning tidak akan mempercayainya. Tepat ketika Chen Ye ragu-ragu, Moning berjalan ke sisi Chen Ye, berputar-putar, memandang dan berkata, ketika saya berada di tanah berkah, saya merasakan aura yang akrab dari Anda, saya khawatir itu adalah penyempurnaan keberuntungan. Bahkan, penyempurnaan nasib baik, padamu terasa lebih kuat dari saudaraku. Siapa kamu? Kenapa aku tidak melihatmu di kota Linhai? Suara Moning dingin, dan itu adalah gerakan 5 jari, cahaya keemasan melintas di tangannya, dan kata-kata kuno bahkan ada di dada Chen Ye. Aku tidak suka berbicara omong kosong dengan orang lain. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Jimat emas ini luar biasa, cukup untuk membuat tubuhmu retak dan menderita. Kamu akan memohon padaku kalau begitu. Berkabung sangat percaya diri dalam rune emas. Dia awalnya tertarik pada Chen Ye, tetapi sekarang tampaknya Chen Ye memiliki banyak keraguan. Bahkan terkait dengan seluruh keluarga Mo. Harus menyelidiki. Bahkan, orang ini mungkin telah merencanakan untuk bertemu dengannya di Tanah Berkah. Dia telah melihat banyak orang seperti itu. Atas nama pertemuan, dia mendekati dirinya sendiri, dan ingin mengikuti garis ini untuk berpegang teguh pada keluarga Mo. Keluarga Situ, keluarga Siang, keluarga Su dan keluarga lain seperti ini, itulah sebabnya dia memiliki sikap keras terhadap orang-orang ini. Tapi sekarang, jika Chen Ye benar-benar seperti ini, maka dia akan terlalu kecewa. Chen Ye melihat tanda emas di dadanya tanpa panik. Dia telah menguasai cara jimat. Apa rune kecil di depanku ini? Singkirkan tanganmu, rune ini tidak mengancamku. Nada bicara Chen Ye acuh tak acuh, dan kemudian, tangan kanannya tertekuk di pergelangan tangan Moning. Kulit ke kulit. Ekspresi kemarahan muncul di wajah Moning, lepaskan. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menyentuh tangannya kecuali beberapa anggota keluarga.
Dan pria ini sangat menghujat. Tak termaafkan. Ketika dia memutar pergelangan tangannya, rune emas itu ditampar ke dada Chen Ye. Rune emas bersinar dengan cahaya menyilaukan, seperti belati, sekali ditusuk, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mo Ning tidak ingin membunuh Chen Ye, tetapi tindakan pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk memikirkannya. Melihat rune itu akan merobek Chen Ye menjentikkan jarinya. Rune itu tiba-tiba menghilang. Tangan giok Mo Ning menekan dada Chen Ye dengan lembut. Mo Ning tercengang. Mantra rune Anda sendiri. Benar-benar gagal. Siapa Chen Ye ini? Keluarga Mo nyata terkalahkan dengan teknik rune dan teknik pemurnian tubuh. Meskipun tersembunyi dari dunia, latar belakangnya masih ada. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengendalikan salah satu dari mereka. Tapi Chen Ye di depannya telah menguasai dua dari mereka secara acak. Bagaimana ini bisa membuat Mo Ning tenang? Nona Mo, tidak baik menyentuh dada pria seperti ini. Mendengar suara Chen Ye terngiang di telinganya, Mo Ning dengan cepat menarik tangannya, dan mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak yang benar-benar aman dari Chen Ye. Chen Ye, mungkinkah kamu memiliki darah keluargamu? Aku khawatir nama Chen Ye palsu. Chen Ye menggelengkan kepalanya, dan tidak berniat untuk melanjutkan omong kosong, tetapi berkata dengan serius, bisakah aku mempercayaimu? Mo Ning tertegun, ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengangguk berat dan berkata, saat ini, tidak ada yang bisa dipercaya kecuali aku. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan melakukan ini untuk menyelamatkanmu sekarang. Kamu memiliki perasaan yang sangat aneh tentangmu. Ketika kamu mengalami kecelakaan, sebuah suara sepertinya muncul di hatiku, memintaku untuk menyelamatkanmu. Anda. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan dia berkata langsung, saya memiliki beberapa hubungan dengan keluarga Mo Anda. Dengan kata lain, saya tahu leluhur keluarga Mo Anda. Chen Ye mengatakannya sepenuhnya karena Mo Ninger dari pemakaman reinkarnasi benar-benar angkat bicara. Saya hanya mengatakan beberapa kata, jangan khawatir, pemilik makam, wanita ini tidak akan menyakiti Anda. Ketika Mo Ning mendengar kata-kata Chen Ye, ekspresinya sedikit salah, kamu berbohong, memperlakukanku sebagai gadis berusia 3 tahun. Gengu baru berusia 20-an, bagaimana mungkin dia mengenal leluhurnya dari keluarga Mo? Chen Ye tidak terlihat seperti monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Chen Ye secara alami memiliki cara untuk menjelaskan, dan cahaya budak emas mengembun di tangannya. Tinju Vajra 10.000 Buddha meledak secara langsung. Cahaya Buddha memenuhi udara, dan kekuatan menghancurkan buku-buku jari mendorong seluruh meja dan menghancurkannya. Tinju hantu yang diringkas dengan arti 10.000 Buddha menembus seluruh kedai teh di tempat. Dinding runtuh, retakan muncul di tanah, dan asap mengepul ke segala arah. Pada saat ini, ekspresi Mo Ning tampak membeku. Tentu saja dia tahu tentang tinju Vajra 10.000 Buddha ini. Hanya ayah dan saudara laki-laki yang mengendalikan seluruh keluarga. Adapun anggota keluarga Mo lainnya, mereka tidak dapat mempelajarinya, termasuk dia. Bagaimanapun, ini adalah teknik yang tertinggi. Dan sekarang, dia benar-benar menemukan orang ketiga. Kecuali untuk keluarga Mo. Yang paling penting adalah bahwa 10.000 tinju Buddha Vajra Chen Ye bahkan lebih murni daripada ayah dan saudara laki-lakinya. Saat ini, satu-satunya penjelasan adalah bahwa latihan pada orang ini benar-benar berasal dari leluhur. Tetapi mengapa leluhur memberi seseorang dengan nama keluarga asing? Mengapa kamu ingin datang ke Haicheng? Mungkinkah leluhurku memintamu untuk datang? Leluhurku masih hidup. Mo Ning mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Chen Ye tidak mengatakan keberadaan Mo Ninger, tetapi berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda hal-hal spesifik, tetapi itu memang terkait dengan leluhur keluarga Mo Anda, dan saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Mo Ning berpikir sejenak, tetapi memilih untuk mempercayai Chen Ye sementara, dan berkata, kamu berkata, jika itu tidak melanggar kepentingan keluarga Mo saya akan mempertimbangkan untuk membantu Anda. Kata-kata itu jatuh, tetapi Chen Ye berkata dengan heran, saya ingin melihat Han Yun dari keluarga Han. Saya harus melihatnya. Masalah ini terkait dengan 100 kekuatan besar, dan masih ada 1,5 tahun tersisa sebelum persetujuan perlombaan roh darah. Bagaimanapun, dia harus bertemu orang ini. Hati Mo Ning bergejolak, jika Chen Ye membuat permintaan lain, dia mungkin benar-benar memuaskan Chen Ye. Tapi ini tentang keluarga Han, dan bahkan keberadaan keluarga Han yang sangat misterius. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak memenuhi syarat. Chen Ye, aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini. Tentu saja, keluarga Han memiliki hubungan dekat dengan keluarga Mo,
Tetapi jika menyangkut sesuatu tentang Han Yun, tidak peduli seberapa baik hubungan itu, tidak ada gunanya. Selain itu, Han Yun telah ditutup selama bertahun-tahun, jadi saya menyarankan Anda untuk mati, hati ini. Mata Chen Ye menyipit, tentu saja tidak mungkin untuk menyerah, dan dia berkata, saya hanya perlu keluargamu Anda untuk membawa saya ke rumah Han, dan saya akan mengurus sisanya sendiri. Mata indah Moning menatap Chen Ye, dia bisa merasakan tekad Chen Ye. Tentu saja dia tidak tahu tujuan Chen Ye, tapi kata Han Yun memang berhubungan dengan leluhur.